Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Teman-teman sekalian, kita lanjutkan perkuliahan metodologi penelitian kuantitatif. Pada pertemuan kedua ini, kita akan belajar secara umum mengetahui tentang hakikat metodologi penelitian kuantitatif ini. Jadi harapannya selesai mengikuti perkuliahan ini, kalian telah memiliki gambaran tentang apa itu metodologi penelitian, lebih khusus menggunakan pendekatan kuantitatif. Baik, langsung saja. Jadi, mengapa kita melakukan penelitian dan membutuhkan ilmu untuk meneliti tersebut? Sebab kita sebagai manusia memang telah dibekali fitrah, memiliki fitrah bahwasanya kita ingin mengetahui fenomena atau gejala yang ada di sekitar kita itu. Man is curious people, bahwasanya manusia memang menjadi makhluk yang berhasrat untuk mengetahui sesuatu, hasrat untuk mencari kebenaran seperti itu. Nah, salah satu cara untuk mendapatkan kebenaran tersebut itu menggunakan kaidah-kaidah ilmiah. Salah satunya ya. Jadi ada juga kaidah non ilmiah. Seperti misalnya kita mendapatkan kebenaran itu melalui wahyu, melalui intuisi dan lain sebagainya. Akan tetapi yang ingin kita pelajari di sini secara lebih spesifik bahwasanya kita harus memahami kaidah-kaidah ilmiah. Mengapa kaidah ilmiah ini penting untuk kita pahami? Sebab kita harus bisa mengklasifikasikan dulu mana ranah yang bisa kita teliti, mana yang tidak, kan seperti itu. Nah, ranah yang bisa kita teliti atau yang masuk ke dalam kaidah ilmiah itu adalah sesuatu yang pertama adalah rasional. Jadi sesuatu tersebut harus dapat makulat. Makulat itu berarti masuk di akal, hal yang bisa dicerna oleh akal atau rasional. Yang kedua, hal tersebut merupakan kejadian atau pengalaman yang terjadi di sekitar kita atau empiris. Jadi terjadi fenomenanya itu. Bukan hanya sebatas dia masuk akal atau tidaknya, melainkan juga dia terjadi di sekitar kita. Dan ciri yang ketiga adalah sistematis. Jadi cara kerja ilmiah itu sesuatu hal harus rasional, yang kedua harus empiris, yang ketiga cara melakukannya harus dengan sistematis atau ada sistematika kerja penelitiannya. Nah, kemudian bagaimana langkah pertamanya? Langkah pertama untuk melakukan kerja penelitian, hal yang perlu kita pahami pertama ketika kita ingin melakukan penelitian adalah kita harus menemukan terlebih dahulu masalah apa yang ingin kita selesaikan. Finding problem. Jadi masalah penelitian apa sih di dalam pendidikan secara spesifik ya, karena kalian mahasiswa jurusan pendidikan, yang ingin kalian pecahkan, yang ingin kalian selesaikan. Harus kalian temukan terlebih dahulu. Masalah di sini bukan mencakup masalah yang intinya masalah kayak gitu kan ya, masalah kehidupan kalian. Pak, saya punya masalah. Lah ya jelas, setiap orang itu punya masalah. Akan tetapi masalah itu penting atau tidak untuk diteliti kan kayak gitu. Jadi kita menemukan terlebih dahulu masalah pendidikan, yang disebut masalah itu ini ya, kesenjangan antara yang seharusnya dan yang senyatanya, antara dasain dan dasolen. Jadi, Pak, kok di sekolah ini kayak gini ya? Padahal kan seharusnya kayak gini, Pak. Seharusnya kayak gitu. Guru itu kok kayak gini? Padahal misalnya guru itu mengajarnya kok tanpa memberikan metode yang itu-itu saja ya Pak. Padahal kan kalau setiap materi itu harus berbeda-beda metodenya kan kayak gitu. Nah, ketika kalian memiliki logika berpikir seperti itu berarti ada masalah di sana. Kan seharusnya itu A Pak, kok kenyataannya B. Berarti kan kalian harus mencari tahu mengapa hal tersebut terjadi dan ada masalah di sana kan kayak gitu. Jadi itu yang pertama, kalian harus bisa mencari atau menemukan masalah. Nah, langkah kedua ketika kalian sudah menemukan masalah, kalian harus mencari referensi atau menemukan penelitian yang terkait dengan masalah kalian itu. Jadi jangan dikira kalian ketika menemukan masalah di lapangan itu kalian langsung pede bahwasanya belum ada yang meneliti tentang hal tersebut kan. Iya, biasanya mahasiswa itu seperti itu, pede. Dia tuh bawa judul, Pak, saya punya judul kayak gini, Pak. Jadi ada masalah di sekolah saya kayak gini. Ya,
kemudian ketika saya tanya itu, "Kamu sudah baca skripsi tentang itu belum?" "Belum, Pak," kayak gitu. "Ya coba dicari dulu, jangan-jangan sudah banyak yang neliti tentang itu," kayak gitu. Dan ternyata benar, ya Bu, dia ya masalah yang terjadi di apa namanya dunia pendidikan kan kurang lebih relatif sama kan seperti itu. Dan penelitian-penelitian lapangan itu biasanya hanya kekurangannya itu dia hanya mengganti lokasi penelitian saja, sedangkan isinya itu, substansinya itu sama seperti itu dan sudah bisa ditebak di awal. Oh ini misalnya punya hubungan, oh ini punya korelasi, punya berdasarkan dari apa namanya skripsi-skripsi atau penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya kan kayak gitu. Kalau seperti itu kan berarti apa namanya percuma dia mau melakukan penelitian juga. Lawang hasilnya sudah bisa ketebak, walau hasilnya saja sudah sama dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya kan seperti itu. Jadi ketika kita sudah menemukan masalah itu jangan terburu-buru langsung mau meneliti. Ya sudah kita langsung cobalah, oh masalah ini sudah ada yang neliti belum ya kayak gitu. Kita mulai mencari berbagai macam sumber referensi. Sekarang itu gampang kok nyarinya. Kalian buka di apa namanya Google Scholar atau di repositori kampus-kampus itu biasanya apa namanya judul-judul skripsi yang pernah dilakukan itu apa namanya ada semua di sana. Nah, setelah kalian menemukan penelitian yang terkait dengan masalah yang ingin kalian pecahkan tersebut, maka langkah selanjutnya kalian harus mencari gap research-nya. Gap research itu apa? Kalian harus mencari celah apa yang belum diteliti oleh peneliti sebelumnya. Jadi oleh penelitian yang tadi itu loh. Oleh penelitian yang setelah dilakukan sebelumnya itu kan pasti ada beberapa celah, ada beberapa aspek itu yang tidak dijadikan fokus utama penelitiannya kan kayak gitu. Karena memang di dalam penelitian itu kan kita tidak bisa meneliti semua kan kayak gitu. Mungkin di dalam penelitian yang kalian temukan itu ada apa namanya yang lebih memfokuskan kepada gurunya, ada yang kepada siswanya, ada yang kepada sarana dan prasarana, sarana dan prasarananya dan lain sebagainya. Nah, di situ kalian harus bisa menemukan gap research. Gap research itu celah apa yang belum diteliti ya oleh apa namanya penelitian sebelumnya itu tadi. Gap research inilah yang nanti harus kalian isi atau yang biasa disebut sebagai filling the gap kayak gitu loh. Oh, Pak, saya punya masalah si A tentang apa namanya proses pembelajaran di sekolah Sultan Agung misalnya kan kayak gitu di SMA Sultan Agung. Kemudian sudah ada sebenarnya memang Pak penelitian yang membahas tentang hal tersebut. Akan tetapi penelitian yang membahas tentang hal tersebut itu baru memfokuskan tentang kinerja gurunya. Nah, saya akan meneliti tentang peran kepala sekolah, Pak, kayak gitu. Bagaimana peran kepala sekolah di dalam mengarahkan para guru-guru itu agar memiliki metode pembelajaran yang variatif, misalnya kan kayak gitu, Pak. Nah, disitulah yang disebut dengan filling the gap, seperti itu. Jadi, kita akan berusaha mengisi celah apa yang belum sempat diteliti oleh penelitian sebelumnya, kan kayak gitu. Baru ketika kita misalnya bisa mengisi celah tersebut, itulah yang disebut sebagai novelty atau kebaruan. Nah, kalau sebuah penelitian itu memiliki novelty atau kebaruan, maka dia dianggap telah memiliki kontribusi di dalam menyelesaikan masalah penelitian kan seperti itu. Kalian apa namanya satu angkatan ini saja ada kurang lebih 100 sekian kan angkatan kalian itu. Kalau misalnya ada satu saja kebaruan atau satu saja masalah penelitian yang bisa kalian selesaikan, berarti kan secara kumulatif ada kurang lebih ada 100 sekian masalah pendidikan yang bisa kalian selesaikan kan seperti itu. Dan bisa dibayangkan kalau misalnya semua apa namanya semua mahasiswa yang menyusun skripsi, utamanya mahasiswa jurusan PAI seperti itu, dapat menemukan novelty di dalam penelitiannya. Di Indonesia ada berapa ratus ribu mahasiswa PAI kan seperti itu. Maka kerja penelitian ini memang tujuannya itu ke sana. Kalian harus memahami logika ini seperti itu. Ini adalah hal yang apa namanya menjadi dasar bagi kalian yang ingin melakukan kerja penelitian. Jangan sampai kalau kalian tidak paham nanti tuh pada akhirnya itu skripsi kalian itu ya hanya sebatas copy paste atau ya hanya sebatas ganti sekolah saja. Atau lebih parahnya itu ya dia skripsi itu ada yang nggak nyambung antara bab 1, bab 2, bab 3.
Kok bisa nggak nyambung? Ya karena dia tidak memahami alur berpikir di dalam menemukan atau di dalam menyusun karya ilmiah itu tadi. Masalahnya apa, terus cara nelitinya gimana, terus kesimpulannya apa, kayak itu berbeda-beda. Misalnya, mengapa? Karena dia tidak memahami logikanya. Padahal kalau kita memahami logika ini saja, maka skripsi kita itu akan sistematis, akan runtut kayak gitu. Dan ini runtut itu tadi kan menjadi salah satu syarat dari kerja ilmiah kan seperti itu. Jadi kalau kita sudah ketemu masalahnya, kemudian kita harus cari teorinya. Teorinya ya penelitian sebelumnya itu juga termasuk. Kemudian kita ingin isi gap research-nya, apa namanya, aspek apa yang kita jadikan sebagai fokus penelitian, baru dari situ kita melakukan penelitian lapangan dan kita menemukan kebaruan dari masalah yang kita teliti. Nah, selanjutnya tentang tujuan penelitian. Di sini ada beberapa jenis dari tujuan penelitian. Jadi penelitian kalian itu tujuannya untuk apa toh, kan kayak gitu. Yang pertama, penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif itu berarti kita ingin mengeksplor. Yang namanya mengeksplor itu berarti kita ingin mengetahui sesuatu lebih dalam. Jadi penelitian eksploratif itu adalah penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan suatu gejala itu kurang sekali atau belum ada. Biasanya tentang sesuatu yang baru. Tentang misalnya kalau sekarang itu penerapan atau implementasi tentang apa namanya Merdeka Belajar. Itu kan belum banyak kan orang yang apa namanya bahkan menerapkannya pun masih 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 baru sedikit seperti itu. Jadi ini perlu dieksplor lebih dalam. Bagaimana misalnya implementasi penerapan apa namanya Merdeka Belajar ini di sekolah A kan seperti itu. Jadi agar kita dapat mengetahui sesuatu lebih mendalam maka dilakukan penelitian eksploratif ini. Kemudian jenis yang kedua, tujuan penelitian apa namanya? Yang kedua adalah penelitian deskriptif. Kalau deskriptif itu lebih lebih dangkal ya kalau dibandingkan eksploratif. Kalau eksploratif itu kan kita harus mengeksplor, menggali lebih dalam. Sedangkan kalau deskriptif itu kita hanya mendeskripsikan saja. Kita hanya menggambarkan saja. Ya sudah banyak, misalnya apa namanya tentang masalah yang kita ingin teliti itu. Misalnya kita ingin melihat tentang metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru kayak gitu. Kan itu sudah terpapar jelas ya. Ya kita kumpulkan saja datanya. Dari siswa gimana, dari guru gimana, dari kepala sekolah seperti apa. Seperti itu. Yang ketiga, penelitian verifikatif atau eksplanatoris. Jadi penelitian verifikatif ini masuk sebenarnya ke dalam penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi itu gimana? Kita ingin menguji atau melakukan hasil dari penerapan kebijakan-kebijakan tersebut. Oh, di sana itu udah menerapkan ini. Coba kita kemudian melakukan penelitian verifikatif. Kita uji seperti itu loh. Ini sudah benar belum toh menerapkannya kayak gitu loh. Di sekolah A itu sudah benar belum peran kepala sekolahnya tentang manajerialnya kayak gitu. Dia sudah melakukan controlling belum? Dia sudah melakukan apa namanya evaluating belum seperti itu misalnya. Jadi penelitian eksplanatoris itu atau verifikatif itu dia ingin menguji dari apa namanya fenomena yang ada di lapangan. Selanjutnya yang terakhir penelitian development atau biasanya kalau dalam pendidikan itu disebut sebagai penelitian tindakan kelas. Penelitian tindakan kelas itu dimaksudkan kita melakukan eksperimen. Eksperimen itu berarti kita melakukan action ya. Oh, di sana itu apa namanya metode yang digunakan itu masih berupa wawancara dan diskusi. Coba misalnya diterapkan metode yang lain. Apakah lebih efektif atau tidak misalnya. Jadi kalau kita apa namanya melakukan hal tersebut, maka penelitian yang kita lakukan itu masuk ke dalam penelitian development. Kita lanjut. Sekarang perbedaannya apa? Kualitatif sama kuantitatif. Kalau tadi itu kan kerja ilmiah itu berlaku untuk kualitatif dan kuantitatif. Tujuan penelitian tadi itu berlaku juga untuk kualitatif dan kuantitatif. Sekarang kita mulai masuk spesifik. Terus bedanya apa toh kualitatif sama kuantitatif? Jadi kualitatif dan kuantitatif itu berkaitan dengan cara kita meneliti. Cara kita apa? Meneliti. Jadi kita ingin
yang pertama kita cari tahu itu, kita itu meneliti apa dulu kayak gitu loh. Kalau sudah kita tahu kita mau meneliti apa, baru kita tentukan ini pasnya pakai kualitatif atau pakai kuantitatif, seperti itu. Sebagaimana contohnya ini saya sajikan gambar makanan kan. Kita misalnya kalau mau makan penyetan kayak gitu, itu lebih enaknya pakai tangan apa pakai sendok apa pakai sumpit misalnya. Nah, jadi kan kita sudah tentukan dulu, oh saya ini sekarang mau makan penyetan. Kalau makan penyetan enaknya itu ya pakai sendok sama, atau kalau pengen marem kayak gitu ya langsung pakai tangan kan kayak gitu kan. Sudah, kita ketika memakannya itu lebih lebih nikmat dan lebih apa namanya? Lebih inilah, lebih ya bisa kita makan kayak gitu. Coba kalau misalnya kalian makannya itu pakai sumpit, kapan selesainya kayak gitu misalnya. Atau ketika kalian misalnya mau makan soto. Oh, saya sekarang mau makan soto. Sudah tersedia soto di depan kalian. Baru kan kalian tentukan, oh kalau makan soto itu enaknya ya pakai sendok lah. Masa nggak mungkin kita makan soto itu pakai sumpit karena kita ingin apa namanya meminum kuahnya juga kan kayak gitu. Atau pakai tangan misalnya pakai tangan kosong, udah pokoknya pakai tangan kosong saja gitu. Nah, kualitatif atau kuantitatif itu seperti itu. Jadi kualitatif atau kuantitatif itu merupakan metodenya. Kita jangan menentukan metodenya dulu. Akan tetapi masalahnya dulu saja, baru kemudian ini pasnya pakai kualitatif atau kuantitatif. Coba kayak makan ini, enggak, pokoknya Pak, saya hari ini mau makan pakai sumpit, apapun menunya. Terus ternyata kalian disajikan penyetan atau apa namanya ini tadi, soto kayak gitu. Gimana makan pakai sumpit kayak gitu kan misalnya. Ya enggak bisa selesai, enggak selesai-selesai kalian makannya. Tujuan untuk memakannya itu enggak akan tercapai kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau meneliti, dilihat dulu masalahnya, baru pasnya pakai apa. Kalau keliru, pokoknya Pak, saya masalahnya apapun, saya mau pakai kualitatif atau saya mau pakai kuantitatif bersikeras, ya nanti nggak akan tercapai dari penelitian tersebut. Kayak gitu. Sama aja kalian makan makan penyetan pakai sumpit itu tadi, ya nggak akan tercapai. Atau makan soto pakai tangan itu tadi, yo nggak akan selesai makannya kan kayak gitu. Nah, di sini perbedaan mendasar antara kualitatif dan kuantitatif. Mungkin nanti kalian juga akan menerima apa namanya penjelasan tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif ini di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif ya yang diampu oleh Ibu Muna. Jadi saya secara garis besar saja biar nggak terlalu banyak membahas tentang ini. Dari paradigma penelitian, kalau kualitatif itu biasanya ketika kita ingin menginterpretasikan sesuatu. Menginterpretasikan sesuatu itu bisa berarti kita ingin memaknai sesuatu, ya, difahami baik-baik. Nah ini apa namanya sengaja saya rekam ini kan biar kalian lebih mudah juga belajarnya kan. Kalau misalnya saya ngomongnya kecepatan bisa kalian lambatkan, kalau misalnya saya ngomongnya lambat yo bisa dipercepat, kalau kalian tidak paham ya bisa diulangi kan lebih lebih fleksibel. Ya, kalau kualitatif itu ketika kita ingin menginterpretasikan atau memaknai sesuatu, maka kita masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif itu positivistik. Positivistik itu adalah ketika kita tidak perlu menakwilkan atau memaknai sesuatu itu tadi. Ya cukup menggambarkan realita apa adanya. Menggambarkan realita apa adanya itu adalah penelitian kuantitatif. Seperti itu. Apa yang nampak lah. Apa yang nampak ya sudah kita paparkan seperti itu saja. Sedangkan kalau yang kualitatif itu tidak sebatas dengan apa yang nampak, melainkan makna yang tersirat. Nah, oh ya, lebih gampangnya kalau kualitatif itu yang tersirat, kalau kuantitatif itu yang tersurat kayak gitu. Ya, difahami baik-baik. Kemudian kita lanjutkan. Kalau penelitian kualitatif itu ketika kita ingin mencoba memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian kita di masyarakat atau di sekolah misalnya. Kita ingin mengetahui tentang perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain secara holistik. Yaitu tadi karena ingin kita apa namanya kita ketahui makna yang terkandung dari setiap perilakunya, dari setiap tindakannya dan lain-lainnya itu dalam bentuk kata-kata atau narasi. Sedangkan kalau penelitian kuantitatif, kita apa namanya melakukan penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan, meramalkan fenomena melalui pengumpulan data.
pengumpulan data yang terfokus, yang data tersebut bentuknya itu numerik. Bentuknya numerik itu berarti ya sudah kita kuantifikasikan. Dari yang kalau misalnya dia bentuk datanya itu kualitatif, ya kita kuantitatifkan. Misalnya ketika kita ingin mengetahui respon seseorang terkait dengan kebijakan pendidikan. Nah, kan kalau kualitatifnya itu, oh dia mengatakan ini sudah baik, oh ini belum baik dan lain sebagainya. Maka kita kuantitatifkan itu berarti misalnya kita berikan angket terkait hal tersebut, mereka mengisi, kalau misalnya sangat baik berarti skornya 5, kalau baik berarti skornya 4, kalau biasa saja skornya 3, kalau tidak baik skornya 2, kalau sangat tidak baik skornya 1, misalnya kayak gitu. Nah, itu yang dimaksud dengan melakukan kuantifikasi. Kita buat kuantifikasinya. Loh, fungsinya terus apa kita lakukan kuantifikasi itu? Ya agar kita lebih mudah di dalam menganalisis datanya itu tadi. Karena memang dalam penelitian kuantitatif datanya itu harus berupa numerik. Ya, ini dari jenis datanya bedanya di situ. Kalau kualitatif dia dalam bentuk kata, kalau kuantitatif dia dalam bentuk angka. Seperti itu. Ini secara mendasarnya dari situ dulu. Kemudian, nah, di sini perbedaan antara kualitatif dan kuantitatif dari berbagai macam halnya. Yang pertama dari pendekatannya, kalau penelitian kuantitatif itu deduktif. Kalau deduktif itu gimana? Kalau deduktif? Kalau deduktif itu berarti dia dari hal yang umum ke khusus. Kan seperti itu. Dari sesuatu yang umum baru kemudian dia menjadi ya kita untuk mengetahuinya itu dari yang secara umum baru kemudian dipecahkan dalam berbagai macam variabel. Itu kan. Dari variabel kan nanti itu kita pecahkan ke dalam indikator. Indikator baru nanti ke dalam item pertanyaan kan seperti itu. Item pertanyaan kan asalnya dari yang umum dulu, dari variabel yang mau kita teliti kan kayak gitu. Dalam penelitian kuantitatif. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif itu induktif. Induktif itu dari hal-hal khusus dulu. Dari hal-hal kecil baru kemudian nanti ditarik kesimpulannya. Dari hal-hal kecil baru nanti menjadi hal-hal yang umum kan kayak gitu. Itu yang kualitatif. Maka kalau kualitatif itu biasanya rumusan masalahnya itu banyak. Mengapa? Karena kita ingin menggali lebih mendalam itu tadi. Menggali lebih dalam, rumusan masalahnya itu banyak. Misalnya ketika ingin meneliti tentang implementasi kayak gitu kan dari masalah yang ingin selesaikan. Implementasi itu mencakup apa saja? Oh, berarti kita harus meneliti tentang perencanaannya, pelaksanaannya dan evaluasinya. Kalau perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ini bisa kita temukan jawabannya, maka itu sudah menjawab tentang apa yang dimaksud dengan implementasi itu kan kayak gitu. Kalau kuantitatif itu tidak perlu banyak rumusan masalahnya. Seperti itu. Bedanya di sana. Ya nantilah, kita kan nanti ke depannya itu langsung praktek, jadi biar kalian lebih paham. Kemudian model penjelasannya, kalau yang kuantitatif itu penemuan fakta sosial dia tidak berasal dari persepsi subjektif dan terpisah dari konteks. Ya karena kuantitatif sebagaimana lazimnya itu hanya menyebarkan angket saja ya. Jadi boleh jadi ya memang dia tidak apalagi zaman sekarang kan ada yang share angketnya itu melalui online itu bahkan dia nggak tahu siapa yang mengisi angketnya kan kayak gitu. Lain halnya dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu dia dalam tanda kutip lebih subjektif ya, lebih subjektif karena peneliti itu dia yang berinteraksi dengan subjek penelitian dan kemudian juga di dalam kualitatif itu tidak dikenal dengan istilah generalisasi. Mengapa? Karena setiap makhluk itu pasti berbeda-beda. Seperti itu. Lain halnya dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif bisa digeneralisasikan. Itu. Kemudian dari aspek metodenya, kalau kuantitatif itu struktur formal, jadi sudah dimatangkan terlebih dahulu kalau kuantitatif. Ya, yang lazimnya kalau penelitian kuantitatif kan membuat angket ya atau kuesioner. Angket itu harus dimatangkan. Mengapa? Karena angket atau instrumen itu merupakan instrumen utama di dalam mencari data. Lain halnya dengan kualitatif. Kalau kualitatif itu metodenya itu menggunakan ya historikal, etnografis atau studi kasus yang ini ya boleh jadi berkembang seiring dengan temuan yang ada di lapangan.
Pada awalnya mungkin dia hanya ingin menggunakan wawancara saja, tapi ternyata kok dirasa butuh observasi ya. Ya sudah langsung dilakukan observasi. Kok ternyata dibutuhkan dokumentasi, ya dia dilakukan dokumentasi seperti itu. Jadi kalau kualitatif itu untuk instrumen penelitiannya itu tidak seperti kuantitatif yang harus matang di awal. Kalau kuantitatif ya sudah jelas karena angket itu harus matang, nanti tinggal disebarkan saja dan kemudian dianalisis. Tapi kalau kualitatif tidak. Karena yang menjadi instrumen adalah peneliti itu sendiri, maka seiring berjalannya waktu si peneliti itu di lapangan, maka nanti ya bisa bertambah, bisa berkurang sesuai dengan kebutuhan penelitiannya kayak gitu. Jadi memang kualitatif itu lebih berat sebenarnya dari kuantitatif. Lebih berat kalau memang kita mau melakukan kualitatif yang benar loh ya, tapi yang benar itu lebih berat. Kalau kuantitatif itu pokoknya asal instrumennya itu sudah bagus, sudah baik, sudah valid lah kayak gitu dan reliable, maka tinggal disebarkan saja dan dianalisis sudah keluar hasilnya. Tapi kalau kualitatif tidak sebatas itu. Jadi kalau kualitatif yang tadi di awal saya jelaskan itu kan dia memaknai makna tersirat. Kalau tersirat itu berarti kan dia tidak banyak yang diteliti. Satu orang boleh, dua orang boleh. Ya kayak tadi misalnya kita ingin meneliti tentang paradigma penelitian konsep pendidikan atau paradigma pendidikan dari satu orang tokoh misalnya. Ya enggak usah banyak-banyak subjeknya, cuma satu orang itu saja, akan tetapi lebih mendalam, dieksplor lebih dalam. Kalian ingin mengetahui konsep pendidikan Pak Ali Bowo misalnya, ya sudah cukup Pak Ali itu yang kalian gali. Beliau dulu belajarnya di mana, kemudian memahami konsep pendidikan yang diyakini itu berasal dari mana dan sebagainya. Tapi kalau kuantitatif itu dia banyak akan tetapi tidak mendalam. Itu ya bedanya. Kalau kualitatif itu sedikit tapi mendalam. Kalau kuantitatif dia tidak banyak kalau kuantitatif dia banyak dan tidak mendalam. Ya sebatas apa yang nampak di permukaan itu saja karena hanya memang melihat hal-hal yang tersurat saja seperti itu. Nah, coba sekarang saya tanya, yang kalian yang muncul di benak kalian ini orang lagi ngapain kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau meneliti, ini orang lagi ngapain? Kalau kuantitatif, dia hanya menggambarkan, oh ini ada orang lagi mancing. Sudah, itu tok. Kalau kuantitatif, ada 3 orang lagi mancing dalam waktu bersamaan. Sudah, itu tok. Tapi kalau kualitatif, tidak berhenti di sana. Oh, ini ada 3 orang lagi mancing. Lah, mereka ini mancing itu karena pekerjaan, istilahnya kerjanya yo mancing, atau karena nggak punya pekerjaan, atau karena hanya hiburan saja, timbang neng omah diseneni bojone terus kayak gitu misalnya, terus dia akhirnya pergi mancing. Nah itu yang kemudian dieksplor lebih mendalam seperti itu kalau kualitatif. Tapi kalau misalnya kuantitatif ya nggak perlu, ya hanya cukup di danau ada 3 orang lagi mancing. Dalam waktu saat ini misalnya corona itu orang-orang itu lebih banyak menghabiskan waktu untuk apa toh? Untuk mancing, untuk belajar, untuk macam-macam, untuk hal-hal tertentu apa gitu. Kita tidak perlu kemudian menggali lebih dalam seperti itu. Selanjutnya misalnya, apa yang muncul di benak kalian ketika kalian mendengar istilah kiai yang muncul di benak kalian? Biasanya kalau kita mendengar istilah kiai itu apa toh yang muncul kayak gitu. Kalau kuantitatif ya secara lazim kiai itu yang biasanya kan adalah ustadz kan kayak gitu ya, pengasuh pondok pesantren. Akan tetapi belum tentu kalau positivistik memang seperti itu. Tapi kalau interpretatif, kiai itu ada macam-macam. Ada kiai kanjeng kan, gamelan kiai kanjeng itu kan, namanya kiai juga. Atau ada yang disebut dengan kiai selamat. Kiai Slamet itu apa? Kerbo yang ada di Solo itu loh, yang dia dikirap setiap malam satu suro. Itu kiai juga kayak gitu. Jadi harus kita interpretasikan. Oh, yang dimaksud dengan kiai itu kiai apa dulu kayak gitu. Ada banyak macam-macamnya. Ada macam-macamnya. Nah, kemudian tadi kita sudah berbicara tentang perbedaan kualitatif dan kuantitatif. Kualitatif dan kuantitatif ini saya cukupkan di situ saja karena di mata kuliah metodologi penelitian kualitatif nanti kalian akan diajari juga oleh Bu Muna perbedaan dari dua penelitian tersebut. Jadi biar enggak terlalu padat materinya. Nah, sekarang saya tanya,
cara untuk mengukur sesuatu itu bagaimana? Ya menggunakan ukuran kan kayak gitu kan. Kita harus memiliki instrumennya atau alat ukurnya. Seperti kita ingin mengetahui tinggi dari tanaman ini. Ingin mengetahui tinggi dari tanaman ini berarti kan satuan tinggi itu ya menggunakan satuan panjang kan, meter, sentimeter. Nah, kalau sudah ada alat ukur yang seperti ini jelas. Di sini kita bisa mengatakan, oh tanaman yang A itu tingginya ketika diukur 12 cm. Yang B 9 cm, yang C 6 cm. Karena instrumen alat ukurnya jelas dan tidak ada perdebatan. Berarti A itu lebih tinggi ketimbang yang C. Yang B itu yang tengah-tengah karena 9 cm. Sudah tidak ada orang yang berdebat. Karena memang alat ukurnya sudah matang kan seperti itu. Nah, jadi kalau kita mau mengukur berat, ya sudah kita pakai timbangan. Dan di seluruh dunia itu tidak ada yang protes kayak gitu kan. Oh, ini beratnya 50 kilo. Kalau dibawa ke mana, ya beratnya harus 50 kilo juga, harus sama kayak itu. Kalau kok keliru, ya sudah langsung timbangannya itu berarti keliru kan kayak gitu. Tapi ketika seseorang mengatakan 50 kilo itu lebih berat dari 40 kilo, ya nggak ada perdebatan di sana. Untuk mengukur suhu misalnya kita menggunakan satuan Fahrenheit atau Celsius misalnya. Dan ini tidak ada perdebatan juga ketika kita mengatakan, oh ternyata dia di atas misalnya 37 kayak gitu atau 38 demam, berarti kan 38 itu demam. Ya memang tidak ada perdebatan di sana karena alat ukurnya jelas. Tapi bagaimana kalau alat ukurnya tidak jelas kayak gini? Ukur kecantikan itu gimana coba? Nih, ini coba mana yang paling cantik antara ketiga orang ini? Kan akan berbeda kan cara kita ngukur yang pertama tadi, yang alat ukurnya sudah jelas, sedangkan kalau ngukur kecantikan gimana? Ya susah dan subjektif kayak gitu kalau kita nggak punya alat ukurnya. Ada yang ngomong, Pak cantik cantik semua wis kayak gitu misalnya. Atau malah, Pak nggak ada yang cantik kayak gitu. Lah kenapa? Soalnya saya ini sudah punya calon kayak gitu, nanti dia ngambek kalau misalnya saya ngomong cantik. Atau dia ya ngomong, saya lebih seneng yang jilbab pink Pak kayak gitu. Atau jilbab apa ini coklat apa tuh sebelah kanan. Atau jilbab hitam kayak gitu misalnya. Ya akan berbeda-beda. Lain halnya dengan ketika kita mengukur di awal itu tadi. Jelas tumbuhan yang A itu orang yang bisa yang paham tentang bagaimana pengukuran sentimeter panjang itu tadi, ya jelas akan sepakat bahwasanya yang tanaman A itu yang paling tinggi kan kayak gitu. Tapi kalau yang seperti ini, 10 orang bisa jadi 10 jawaban yang berbeda-beda. Maka hal untuk yang kita lakukan untuk mengetahui mana yang paling cantik seperti itu, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita merumuskan alat ukurnya, karena belum ada alat ukur yang baku. Kalau yang tadi itu kan sudah jelas alat ukurnya baku. Di sini kita harus menentukan variabelnya apa toh dari kecantikan itu misalnya, atau indikatornya itu apa saja. Misalnya dia harus hidungnya mancung, satu kayak gitu. Dua misalnya alisnya simetris kayak gitu misalnya. Tiga, putih misalnya. Ya walaupun ini ada perdebatan, tapi ini harus dirumuskan terlebih dahulu. Sehingga ketika kalian bisa misalnya mengatakan, oh Pak yang paling cantik itu adalah yang jilbab pink misalnya kayak gitu. Mengapa? Karena kalau dilihat itu dibandingkan dia hidungnya itu lebih mancung ketimbang yang lainnya, alisnya lebih simetris macam-macam lah kayak gitu. Jadi dia bisa mengemukakan alat ukur yang digunakan yang menjadi penyebab dia menyimpulkan bahwasanya yang jilbab yang pink itu yang lebih cantik kayak gitu. Sehingga ketika ada perdebatan, yang diperdebatkan itu adalah metode cara dia mengukurnya itu tadi. Itu cara dia mengukurnya itu tadi. Tapi yang jelas kita telah memiliki indikator atau alat ukurnya. Sebab kalau misalnya kita hanya mengatakan nggak tahu Pak, pokoknya yang cantik yang ini kayak gitu, yang tengah pokoknya. Kenapa? Yo nggak tahu kayak gitu. Yo kayak gitu ya tidak bisa dipertanggungjawabkan kan kayak gitu. Nah, maka dalam penelitian kuantitatif ini nanti kita kayak gitu. Ketika kita ingin meneliti misalnya tentang bagaimana motivasi belajar kayak gitu kan, nggak bisa kita hanya bisa mengatakan yang A itu motivasi belajarnya tinggi Pak, lah kamu tahu dari mana? Yo kayaknya aja, ya nggak bisa kayak gitu. Jadi harus kita tentukan indikatornya apa sih agar seseorang itu bisa dikatakan memiliki motivasi belajar yang tinggi kayak gitu. Indikatornya apa sih ketika seseorang itu bisa dikatakan misalnya eh,
sebagai seorang siswa yang berprestasi kayak gitu misalnya. Jadi harus menentukan indikatornya. Ini adalah penelitian kuantitatif kan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan. Di sini adalah apa namanya sistematika itu tadi ya. Ketika kita sudah memiliki rumusan masalahnya, kita temukan, kita cari landasan teorinya yang membahas tentang masalah itu, kemudian kita rumuskan hipotesisnya. Merumuskan hipotesis itu apa? Jawaban sementara. Jawaban sementara itu bukan ngasal loh ya, hanya dugaan menduga-duga kayak gitu. Akan tetapi jawaban sementara itu ya berdasarkan teori kayak gitu. Berdasarkan teori masalah itu apa namanya seharusnya bagaimana kayak gitu. Misalnya kalian ingin menguji hipotesis, ada enggak pengaruhnya antara seseorang yang rajin belajar dengan nilai belajarnya kayak gitu. Kalau berdasarkan teori kan seharusnya ada, maka hipotesisnya kalian ya ada pengaruhnya kan seperti itu. Hipotesisnya positif, memiliki korelasinya positif. Akan tetapi karena itu baru sebatas teori, harus diuji secara empiris kan kayak gitu. Nah, cara menguji apa namanya dengan secara empirisnya ya kita kumpulkan datanya dulu kayak gitu. Kumpulkan datanya, kita pilih populasinya mana yang akan kita teliti. Dari populasi itu nanti kita tentukan sampelnya siapa yang akan kita lakukan kerja penelitian ini kayak gitu. Nah, cara nelitinya gimana? Ya kalau kita mau ngumpulin data ya harus buat instrumen penelitian itu tadi. Terus instrumennya taunya ini pas atau enggak untuk neliti gimana? Ya kita uji kayak gitu. Kalau misalnya populasi dan sampelnya sudah jelas, sudah ada, kemudian instrumen sudah siap, dan data sudah terkumpul, ya baru data yang kita kumpulkan itu kita analisis. Kita analisis, kita carikan jawabannya, kita lakukan uji statistik kayak gitu. Semester lalu kalian sudah belajar statistik, sudah memiliki gambaran lah tentang bagaimana melakukan analisis data. Baru ketika sudah kita analisis, didapatkanlah kesimpulannya. Apakah hipotesis kita terbukti atau tidak. Sudah, runtut kan seperti itu kan. Ada masalah, ada teorinya kan. Kemudian kita rumuskan hipotesisnya. Selanjutnya kita kumpulkan data dengan membuat instrumen dan menentukan populasinya siapa dan sampelnya itu berapa, misalnya kayak gitu. Baru dengan instrumen itu kita berikan kepada sampel itu tadi, data yang kita dapatkan kita analisis, keluarlah hasilnya, kita simpulkan, dan kita berikan saran. Sudah, selesai. Kalau kita mengikuti cara-cara ini berarti penelitian kita sudah sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya. Jadi hasil penelitian kita itu bisa saja apa namanya membuktikan kan ini kita membuktikan hipotesis ya. Bisa saja apa namanya hipotesis terbukti, bisa saja tidak, ya itu tidak jadi soal asalkan cara meneliti kita sudah benar kan kayak gitu. Nah, jadi nanti kita selama 1 semester ini kita belajar tentang mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif, itu nanti kita akan belajar di sini. Cara merumuskan hipotesis itu gimana sih? Mengumpulkan data, cara menentukan populasi, terus teknik samplingnya gimana? Dari populasi 100 orang, terus diambil berapa sih anaknya? Pasnya sesuai dengan kaidah ilmiah. Misalnya dari 100 diambil 25. Lah terus menentukan 25 itu gimana caranya? Kayak gitu misalnya. Nah, terus cara membuat instrumennya. Nah, ini yang paling penting. Nanti kita akan belajar spesifik tentang itu. Kemudian kita akan menganalisis data. Analisis data kalian sudah punya gambaran dari semester lalu tentang mata kuliah statistik lebih mudah kan kayak gitu. Jadi penelitian kuantitatif itu ya S1 itu biasanya memang diarahkan ke kuantitatif. Ke kuantitatif karena memang lebih mudah ya untuk menilai ini sudah pas atau belum kayak gitu. Lebih mudah. Kalau yang kualitatif itu harus melakukan apa namanya ya kebanyakan itu memang milih kualitatif tapi sebenarnya yang dilakukan itu belum memenuhi standar kualitatif karena kualitatif itu lebih mendalam. Makanya biasanya kualitatif itu dilakukan dalam penelitian untuk S3 atau disertasi. Sebab kalau S3 itu kan memang lebih mendalam ya, menggali lebih dalam. Bahkan penelitiannya nggak cukup sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan setahun, 2 tahun kan kayak gitu. S1 skripsi ya seharusnya kayak gitu kalau memang mau pakai kualitatif. Tapi kebanyakan orang itu kan sudah khawatir, sudah takut kalau ketemu angka kayak gitu kan. Nggak tahu salahnya angka itu apa kok ditakuti kayak gitu. Tapi yang jelas nanti kita akan belajar ini secara lebih sederhana karena apa namanya belajarnya online, maka materi yang akan saya berikan juga saya upayakan sesederhana mungkin kayak gitu agar lebih mudah dipahami.
Baik, sampai di sini untuk perkuliahan kita tentang ya baru pengantar ya untuk pertemuan kedua ini mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif. Harapannya ya kalian sudah memiliki gambaran kuantitatif itu gimana nanti itu kerja penelitiannya kayak gitu kan. Seperti itu sehingga nanti ketika kalian belajar setelah ini kita belajar tentang apa sih? Merumuskan masalah ya nanti itu ya. Menentukan masalah dan menguji hipotesis. Kemudian nanti kita belajar juga untuk menentukan variabel, dari variabel kita tentukan indikator, kemudian nanti kita dari indikator itu bisa kita rumuskan item-item pernyataannya, terus angket itu yang pasnya pakai angket apa, macam-macamnya kayak gitu nanti. Ya bertahap lah sedikit demi sedikit kayak gitu. Baik, sampai di sini dulu. Kalau ada pertanyaan bisa kalian ini kan tuliskan ya, mau terserah kalian wis mau tulis ke komentar atau di grup WA kayak gitu ya, ini kalian kalau takut lupa buka grup WA di kolom komentar iso nanti yo kalau yo kapan-kapan tak buka kayak gitu kan. Itu dulu, kita akhiri perkuliahan kita dan bersama-sama ucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah, ridha wal inayah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.